Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan membedah salah satu buku investasi paling berpengaruh yang pernah ditulis. Tujuan kita simpel aja. Gimana caranya melihat pasar saham bukan sebagai sesuatu yang bikin pusing, tapi sebagai sebuah peluang yang jernih. Pernah ngerasa nggak sih kalau pasar saham itu kayak kasino raksasa yang super kacau? Harga bisa naik gila-gilaan, besoknya anjlok tanpa alasan yang jelas. Kayaknya semua cuma didorong emosi dan ikut-ikutan tren. Nah, perasaan ini wajar banget. Dan hari ini kita akan coba cari solusinya. Bayangin deh, di tengah salah satu krisis finansial terparah dalam sejarah, muncullah dua orang, Benjamin Graham dan David Dodd, yang nulis sebuah buku panduan. Ini bukan sekedar buku biasa. Ini adalah jawaban mereka atas kekacauan yang terjadi, semacam peta untuk kita bisa tetap berpikir jernih saat semua orang di sekitar kita lagi panik. Oke, kita mulai ya. Ide inti pertama dari buku ini benar-benar bisa mengubah cara kita mandang pasar saham. Ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas nanti. Nah, ini dia pertanyaan paling penting yang diajukan Graham and Dodd. Sebelum kita keluarin uang sepeser pun, kita harus bisa jawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena jawaban ini bakal nentuin semua keputusan kita ke depannya. Jadi coba tanya ke diri sendiri, kamu yang mana? Dengerin deh betapa jelasnya definisi dari Graham ini. Nggak pakai ribet. Menurut dia sesuatu bisa disebut investasi kalau memenuhi 3 syarat. 1. Harus ada analisis yang mendalam. 2. Modal awal kita harus aman. Dan 3. Imbal hasilnya harus memuaskan. Kalau salah satu aja nggak terpenuhi, itu bukan investasi. Titik. Itu namanya spekulasi. Biar lebih kebayang, coba kita lihat bedanya. Seorang investor itu ngelihat saham sebagai bagian kecil dari sebuah bisnis. Jadi pertanyaannya, ini perusahaan nilainya berapa sih? Sebaliknya, spekulator cuma lihat saham kayak tiket lotre. Fokusnya cuma satu, harganya bakal naik nggak ya? Mereka nggak peduli sama bisnisnya. Ini dua dunia yang benar-benar beda. Oke, setelah kita tahu, kita harus jadi investor, pertanyaan selanjutnya, terus gimana caranya? Nah, ini ngebawa kita ke pilar kedua dari filosofi mereka, perbedaan krusial antara harga yang ada di pasar sama nilai asli dari sebuah bisnis. Gini deh, coba bayangin kamu mau beli warung pizza dekat rumah. Apa kamu cuma nanya, kemarin harganya berapa? Pasti nggak kan? Kamu bakal ngecek dapurnya, ovennya masih bagus nggak, sehari kejual berapa loyang, untungnya berapa, punya utang nggak? Nah, persis kayak gitu seharusnya kita ngelihat saham. Kita itu lagi beli bisnis, bukan cuma simbol harga yang kedap-kedip di layar. Inilah yang disebut nilai intrinsik. Gampangnya, ini adalah nilai sejati sebuah bisnis yang dihitung berdasarkan fakta. Asetnya apa aja? Pendapatannya gimana? Prospeknya ke depan gimana? Nilai ini beda banget sama harga pasar yang bisa naik turun tiap hari karena sentimen atau kepanikan sesaat. Pasar boleh heboh, tapi nilai asli bisnisnya jauh lebih stabil. Graham punya analogi yang unik buat ngejelasin ini. Dia bilang, kita bisa tahu kalau seseorang udah cukup umur buat milih di pemilu tanpa harus tahu tanggal lahir pastinya. Maksudnya apa? Maksudnya, kita nggak perlu angka yang presisi sampai ke koma-komanya. Tujuannya bukan buat nemuin nilai intrinsik yang super akurat, tapi cukup dapat perkiraan yang masuk akal. Cukup buat tahu, oh, harga sekarang ini jelas kemahalan. Atau sebaliknya, wah, ini murah banget. Nah, sekarang kita sampai di konsep ketiga, dan ini yang paling penting dari semuanya. Inilah strategi yang menggabungkan dua ide tadi menjadi sebuah langkah nyata buat ngelindungin modal kita. Dengerin baik-baik. Kalau dari semua obrolan kita hari ini kamu cuma boleh ingat satu hal, tolong ingat yang ini. Warren Buffett, muridnya Graham yang paling sukses, bahkan bilang ini adalah 3 kata paling penting dalam investasi. Margin of safety. Cara kerjanya sebenarnya simpel banget. Langkah pertama, kamu analisis dan perkirakan nilai wajar bisnisnya. Anggaplah kamu dapat angka Rp1.000 per lembar saham. Langkah kedua, kamu cek harga di pasar sekarang. Ternyata harganya cuma Rp600. Nah, selisih Rp400 inilah yang disebut margin of safety. Anggap aja ini diskon yang kamu dapat pas beli. Terus kenapa sih diskon ini penting banget? Karena kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Mungkin aja analisis kita ada yang salah hitung dikit. Atau tiba-tiba ekonomi lesu. Atau muncul pesaing baru. Nah, margin of safety ini adalah bantal pengaman kita. Dia ngasih kita ruang untuk berbuat salah tanpa harus kehilangan semua uang kita. Ini adalah pertahanan terbaik seorang investor. Jadi, kita udah ngebahas 3 ide besarnya. Bedanya investor dan spekulator, bedanya harga dan nilai, dan pentingnya margin of safety. Mungkin kedengarannya kayak ide jadul ya, tapi filosofi yang usianya udah lebih dari 80 tahun ini nyatanya masih super relevan dan terbukti berhasil sampai hari ini. Jadi, momen pencerahan dari semua ini sebenarnya adalah soal perubahan cara pandang.
Kita diajak untuk berhenti ngelototin angka yang naik turun di layar, dan mulai berpikir kayak seorang pemilik bisnis. Ingat, setiap lembar saham yang kita beli, itu adalah sepotong kecil kepemilikan di sebuah perusahaan yang beneran ada. Ada gedungnya, ada karyawannya, ada produknya. Dan ini bukan cuma teori loh, filosofi ini udah terbukti hasilin kekayaan yang luar biasa bagi orang-orang yang disiplin menerapkannya. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, terang-terangan bilang kalau seluruh karirnya dibangun di atas fondasi yang diletakkan oleh Graham dan Dodd di buku ini. Ini bukti nyata kalau pendekatannya berhasil. Jadi setelah kita paham semua ini, kita jadi sadar kalau kebanyakan orang di pasar itu sibuk nanyain pertanyaan yang salah. Mereka terus-terusan nebak-nebak, besok pasar bakar kemana, minggu depan gimana, bulan depan gimana. Pertanyaan yang benar, pertanyaan yang diajukan oleh seorang investor sejati, itu jauh lebih mendasar dan bisa kita kontrol. Pertanyaannya adalah, berapa nilai asli bisnis ini? Dan berapa harga yang saya rela bayar untuk bisa memilikinya dengan margin of safety yang cukup? Itulah satu-satunya pertanyaan yang penting. Dan dengan menjawab itu, kita beralih dari kebisingan kasino ke kejelasan seorang pemilik bisnis.